Selamat datang di MFM Memories FM, tempat berbagi berbagai cerita. Di kesempatan kali ini, saya mengangkat topik seputar tentang biografi para tokoh utama protagonis dari literatur fiksi yang diciptakan oleh para penulis ternama. Menyisir latar belakang dari masa lalu mereka, hingga bertugas sebagai seorang detektif profesional. Atau mengemban misi sebagai agen spionase yang handal di setiap aksinya. Mereka akan saya ulas dalam beberapa bagian, dan tentu saja di kesempatan lain berikutnya, akan saya floor juga aksi mereka dari layar putih ke dalam sebuah cerita. Dan inilah yang bagian pertama. Detektif Jules Maigret, tokoh ciptaan Georges Simenon. Langsung saja kita ke target, siapakah dia? Jules Maigret, atau yang biasa akrab dipanggil dengan Maigret, seorang detektif yang berasal dari Prancis. Nama lengkapnya Jules Amédée Francois Maigret. Hasil buah hati dari kedua orang tuanya dari seorang ayah yang bernama Évariste Maigret, dan dari seorang ibu yang bernama Hermance Maigret. Dia merupakan salah satu komandan dari kepolisian Prancis, atau biasa disebut sebagai komandan dari Paris Brigade Criminal, Direction Régionale de Police Judiciaire de Paris. Menurut informasi yang beredar, karakter ini terinspirasi dari tokoh nyata Francois Vidocq dan Marcel Guillaume. Yang keduanya merupakan dua detektif polisi dari dunia nyata. Jules Maigret terlahir pada 13 Februari tahun 1877 di Prancis Tengah, di Saint-Fiacre tidak jauh dari Moulins, dan meninggal pada akhir tahun 1970-an. Maigret adalah anak tunggal dari pasangan petani yang sukses. Ayahnya memiliki peninggalan sebesar 7.500 hektar, termasuk kurang lebih 20 lahan pertanian kecil. Kakeknya meninggal ketika Jules berumur 5 tahun, pernah menjadi petani penyewa di sana, dan setidaknya memiliki 3 generasi Maigret sebelumnya, yang semuanya pernah menggarap tanah yang sama. Ayah Jules Maigret berasal dari keluarga dengan 7 atau 8 bersaudara. Sebagian besar meninggal karena tifus, hanya menyisakan ayah dan saudara perempuannya, yang kemudian menikah dengan seorang tukang roti dan menetap di Nantes. Ayah Jules bersekolah di sekolah menengah di Moulins, yang tidak biasa bagi anak petani, sebagian besar karena ada minat darinya sehingga dibantu oleh pendeta desa. Setelah menghabiskan 2 tahun di sekolah pertanian, ayah Jules kembali ke rumah untuk bergabung dengan staf Puri sebagai asisten manajer perkebunan. Para Maigrets tinggal di sebuah rumah bata 1 lantai berwarna mawar yang menarik di halaman Puri. Tragisnya, ketika Jules berusia 8 tahun, dan ayahnya 32, ibu Jules hamil lagi, tetapi meninggal saat melahirkan bayinya. Setelah ibu Jules meninggal, ayahnya sering menjadi murung, dan menyewa seorang gadis lokal untuk menjaga rumah dan menjadi pengasuh anaknya. Setelah bersekolah di desa, Jules dikirim ke sekolah asrama menengah di Moulins karena ayahnya tidak dapat mengantarnya bolak-balik setiap malam. Waktu bersama ayahnya terbatas hanya pada akhir pekan dan hari libur. Dia tinggal hanya beberapa bulan di sekolah asrama sebelum akhirnya pindah ke Nantes tinggal bersama bibi dan suaminya yang bekerja sebagai tukang roti. Di Nantes ini, Maigret muda mendaftar di sekolah medis. Pada saat menghabiskan liburan bersama ayahnya lah,
Di momen ketika itu, sang ayah meninggal dunia. Yang dikarenakan radang selaput dada, pada usianya yang di 44 tahun. Yang mana Julius saat itu berusia 20 tahun, dan penyakit yang sama juga diderita oleh bibinya, yang merenggut nyawanya 10 tahun kemudian. Namun kematian ayahnya sempat dicurigai oleh Julius ketika itu, yang dianggapnya seperti mengidap TBC. Kematian ayahnya membuat ia meninggalkan Nantes serta sekolah medis yang baru dimulainya dan berangkat ke Paris belajar di sekolah medis dan tinggal di sebuah hotel kecil di Lefbang. Sebagai seorang mahasiswa kedokteran, dia telah menemukan tantangan yang memuaskan dalam mencoba memprediksi penyebab utama kematian pasien yang dia temui. Sama seperti dia telah mencoba untuk memprediksi profesi masa depan teman-teman sekolahnya ketika dia masih muda. Namun ketika itu ia belum bisa memprediksi akan bekerja seperti apa esok ke depannya. Di saat belum bisa memutuskan seperti apa di masa depannya, ia mengambil beberapa pekerjaan kasar. Ketika suatu kesempatan bertemu dengan kenalan yang lebih tua di hotel, yang membuatnya tertarik untuk berkarir sebagai polisi. Disinilah akhirnya Maigret mengenal Jacquemain, seorang inspektur detektif dari Quai des Orfèvres, membuat profesinya terdengar cukup menarik untuk mendorong Maigret bergabung dengan kepolisian. Sayangnya, Jacquemain terbunuh oleh peluru nyasar dalam perkelahian jalanan 3 tahun kemudian. Berkat pendidikan superior Maigret, dia dengan cepat dipromosikan menjadi sekretaris operator stasiun di distrik Saint George, dan kemudian menjadi regu jalan raya umum. Di sini dia dibawa di bawah pengawasan Xavier Guichard, seorang pejabat tinggi di Quai des Orfèvres. Setelah berbulan-bulan bekerja berpakaian preman, dia dipindahkan ke regu wakil, yang disebut pasukan sosial, selama beberapa bulan, di mana berurusan dengan pencopet, pengutil, pelacur dan pelanggar hukum rendahan lainnya. Ketika ditugaskan untuk pekerjaan detektif investigasi di Quai des Orfèvres, dia dengan cepat naik pangkat dari detektif menjadi sersan detektif menjadi inspektur kepala dan, akhirnya, komisaris. Pada usia 30, 1907, Maigret dipindahkan ke regu khusus, yang lebih dikenal sebagai regu pembunuhan, di bawah Inspektur Guillaume. Pada kasus pertamanya di departemen barunya, ia didampingi oleh atasannya, Inspektur Dufour. Pada penyamarannya, Maigret adalah orang yang tiba pertama di sebuah apartemen di Rue du Roi de Sicile, tempat dia menangkap seorang Ceko yang berlatar belakang pembunuhan. Sebagai orang yang memiliki fisik tertinggi dan terberat, dia memiliki tanggung jawab untuk melakukan penangkapan fisik yang sebenarnya. Bergulat dengan tersangka sampai dia akhirnya ditundukkan, dengan bantuan inspektur, dan memborgol ke pergelangan tangannya. Kasus Maigret telah membawanya ke banyak tempat di Prancis selain Paris, dan dia bahkan telah melakukan perjalanan ke Belgia, Jerman, Belanda, dan Amerika Serikat untuk mengejar para pelaku kejahatan. Pendek kata, Maigret bergabung dengan kepolisian dan dikenal sebagai perwira yang sangat terpelajar. Meskipun gajinya saat itu kecil dan selalu terlihat kelaparan, ia tetap mengabdi dan menjadi polisi yang terhormat di departemennya. Ia pernah merasakan sebagai petugas polisi berseragam dan highway squad, Polantas bagian jalan tol. Dan pada akhirnya ia bertemu kawan lama dari sekolah kedokteran yang bernama Felix Joubert. Melalui Felix inilah, Maigret diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Lucy, yang lengkapnya bernama Louise Leonard. Wanita inilah yang kemudian menjadi tambatan hatinya. Tak lama kemudian, mereka berdua menikah dan menetap di sebuah apartemen di Boulevard Richard Lenoir 132, tempat yang mereka tinggali hingga akhirnya pensiun dan kemudian memutuskan berpindah tempat mengisi hari tuanya dengan tinggal di sebuah desa. Keluarga Julius Maigret tergambarkan sebagai kedua pasangan suami istri yang adem ayem dan selalu harmonis. Sang istri digambarkan sebagai ibu rumah tangga yang baik hati dan penuh kehangatan. Ia tidak memprotes kebiasaan suaminya yang tiba-tiba harus meninggalkan rumah karena harus menangani sebuah kasus kriminal. Terkadang sang istri sempat membantu suami dalam sebuah kasus yang berhubungan dengan seorang ibu muda. Pasangan Maigret ini tidak memiliki anak, tapi mereka memiliki keponakan dari istri Maigret bernama Philippe Lauer yang kebetulan juga seorang polisi.
Maigret sangat suka makan, namun ia selalu memesan sandwich dan bir untuk makan siang di kantornya. Karena tempat tinggalnya berdekatan dengan kantornya, ia selalu berjalan kaki ke kantor dan kadang pulang untuk makan siang bersama istrinya. Sayangnya, ketika kasus terjadi, ia harus membatalkan makan siang bersama istrinya tersebut. Ada kalanya ia harus makan siang dengan para teman kantornya di salah satu restoran favoritnya, Brasserie Dauphin, yang terletak berseberangan dengan kantornya. Maigret digambarkan sebagai seseorang dengan sosok tinggi, selalu memakai mantel besar dan terlihat merokok pipa. Tingginya sebesar 5 kaki 11 inci atau sekitar 178 cm dengan berat 200 pounds atau sekitar 90 kg sehingga ia terlihat gempal. Tangannya selalu dirawat dan bersih, terkadang ia sering memasukkan ke dalam sakunya supaya tidak terlalu banyak memegang benda kotor. Saat masih muda, ia memelihara kumis yang lebat namun kemudian dipotong tipis. Semakin bertambah usia, ia memutuskan untuk mencukur bersih kumisnya tersebut. Kekuatan dari seorang Maigret terletak pada kesabarannya dan rasa empatinya. Dia bukanlah seorang polisi yang semena-mena terhadap siapapun, meski pada seorang kriminal. Maigret merupakan polisi yang tidak kenal lelah dan selalu telaten dengan sabar untuk mencari solusi dari sebuah kasus. Meskipun baik hati dan penuh kasih terhadap kaum yang lemah, namun dia bisa berubah tangguh saat mengejar penjahat yang kejam. Kemampuan Maigret terletak pada intuisinya, dia lebih suka untuk menyelami cara berpikir sang pembunuh ketika menyelidiki kasus kriminal. Terkadang saat memahami motif dari pelaku, dia ikut serta berempati dengan sang pelaku tersebut, khususnya saat kasus tersebut dianggap menyedihkan. Terkadang kesedihan tersebut terlihat di akhir cerita saat ia telah mendapatkan kesimpulan dari kasus yang ditanganinya. Kesabaran yang dimiliki olehnya adalah bukti dari dedikasinya terhadap pekerjaannya. Saat wawancara Jules terkadang mengulang-ulang beberapa kali pertanyaannya dan terkadang terdengar tidak relevan. Namun dari pertanyaan tidak relevan itulah yang dapat memperlihatkan kelemahan dari tersangka. Maigret selalu menunjukkan kesabarannya ketika sedang menginterogasi seseorang dan menunggu pelakunya untuk buka mulut. Kesabarannya juga ditunjukkan saat sedang mengintai sebuah rumah selama 3 hari 2 malam, untuk menunggu seorang muncul dari rumah itu. Dia tahan tidak makan, minum dan kadang terkena hujan. Selama masih memiliki persediaan korek api yang banyak untuk merokok dari pipanya, rasa lapar, haus dan hujan tidak terlalu menjadi kendala baginya. Dia sendiri bahkan memiliki koleksi pipa sebanyak 15 buah yang ia letakkan di kantornya. Maigret kadang tidak terlihat seperti seorang polisi atau terlihat seperti orang berpendidikan, tapi selalu nampak seperti orang yang mengantuk. Namun begitu dia diakui sebagai sosok yang intuitif dan memiliki perspektif yang baik, yang memungkinkan untuk memahami orang-orang dari latar belakang beraneka ragam. Taktik yang digunakan Maigret sangatlah efektif. Ketika curiga terhadap seseorang yang paling mungkin menjadi tersangka, teknik kamuflasenya dijalankan, dia akan mencoba meleburkan dirinya ke dalam kehidupan orang tersebut dan terus-menerus memonitor. Mempelajari semua tingkah lakunya hingga akhirnya dia memiliki amunisi sebagai bukti ampuh yang tak terelakkan, yang dapat membuat sang tersangka tersebut mengaku dan tidak berkutik. Meski pangkatnya cukup tinggi, dia tetap aktif terjun langsung ke lapangan untuk menyelidiki kasus yang rumit. Saat mulai fokus melakukan penyelidikan, beberapa pekerjaan lainnya diserahkan kepada anak buahnya, seperti Inspektur Lucas, Janvier, Lapointe dan Torrance. Keempat orang ini dijuluki The Faithful Four, sebuah kelompok yang terdiri dari 4 rekan polisi setia. Inspektur Lucas mungkin bisa dianggap sebagai tangan kanannya Maigret. Dirinya melakukan hal yang sama seperti dilakukan Maigret, termasuk suka merokok dari pipa. Tapi dia selalu menggunakan pipa yang lebih besar daripada Maigret, sehingga terlihat tidak cocok dengan tampang dan tinggi badannya yang lebih pendek dibandingkan Maigret. Sedangkan Janvier merupakan salah satu rekan bawahannya yang setia terhadap Maigret. Biasa sering dipanggil sebagai Mon Petit, si kecil, oleh Maigret, padahal ia sudah cukup berumur. Adapun tokoh lain yang sering membantu Maigret di setiap menangani kasus di bidang forensik, dia adalah Dr. Pardon dan Moores, seorang teknisi laboratorium. Dan sebagai akhir dalam karirnya,
Maigret menghabiskan masa pensiunnya dengan berpindah tempat tinggal di sebuah rumah di desa Meung-sur-Loire, dekat Orleans. Pada sesi mendatang. Dia bukan seorang agen lapangan biasa. Agen rahasia elit top secret yang diturunkan khusus untuk menangani misi internasional yang berbahaya dan sangat sensitif yang dianggap tidak mungkin. Jadi, jangan lewatkan siapa dia. Di sesi berikut, saya akan kupas mulai dari masa mudanya, hingga dia menjadi seorang agen spionase yang kawakan. Sebagai penutup, saya putar satu irama manis mengenang masa muda saya. Sampai jumpa lagi di MFM di program berikutnya. Mengapa kau menangis sayang? Cintaku hanya pada dirimu. Janganlah engkau menangis sayang. Aku setia padamu. Janganlah kau menangis manis. Aku pergi hanya sementara. Janganlah engkau menangis manis. Ku kan kembali padamu. Sayang, cintaku hanya pada dirimu. Janganlah engkau menangis sayang. Aku setia padamu. Janganlah kau menangis manis. Aku pergi hanya sementara. Janganlah engkau menangis manis. Ku kan kembali pada